Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial di wandah.org. Kali ini kita akan membuat diagram dengan menggunakan Adobe Animate. Di sini diagramnya akan dibuat secara otomatis, jadi tidak dibuat secara manual. Adapun diagram yang dibuat adalah diagram batang, histogram, kemudian diagram lingkaran, diagram garis maupun diagram radar. Ikuti terus tutorialnya di wandah.org. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah mendownload MPI komponen yang berada pada website www.wanda.org/kode. Untuk fitur ini digunakan MPI komponen update Februari 2023 atau ke atas. Nah, ukuran filenya adalah 24 MB dan setelah didownload, aplikasi tersebut dapat dibuka dengan menggunakan Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate versi 2021. Nah, setelah file terbuka, maka kita bisa membuat file baru untuk membuat fitur diagram, yaitu dengan memilih menu File, kemudian New. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file standar dengan ukuran 1280 kali 720, kemudian frame rate-nya 30 dan di sini menggunakan ActionScript 3.0. Lalu saya tekan Create. Nah, seperti pada tutorial sebelumnya, untuk menggunakan MPI komponen, pada umumnya saya akan menggunakan 4 buah layer. Setelah 4 buah layer terbentuk, layer 1 adalah layer background, kemudian layer 2 adalah layer content, layer 3 adalah layer MPI, dan layer 4 adalah layer kode. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu di layer MPI. Untuk layer MPI, di sini kita membutuhkan yang namanya compiled clip atau komponen yang berada pada file MPI komponen yang telah di-download dan dibuka tadi. Nah, lokasinya ada di sini. Logo ini bisa kita copy. Ini Anda perhatikan di sini juga sudah memiliki instance name. Ini tinggal kita copy. Kemudian kita akan meletakkannya di frame 1, layernya adalah layer MPI. Kita paste in place. Lokasinya bebas, Anda boleh meletakkan di dalam stage atau di luar stage karena lokasi tidak menentukan hasil akhirnya. Jadi Anda bisa meletakkan bebas dimanapun. Nah, setelah MPI ini berada, maka kita bisa mengakses kode-kode apa saja yang ada di dalam MPI komponen tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kode untuk membuat diagram. Pada tahapan berikutnya, kita akan membuat sebuah diagram. Sebuah diagram tentunya membutuhkan sebuah data. Nah, di sini sebagai contoh, saya memiliki sebuah data seperti ini, data penjualan per bulan mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli. Di situ ada bulan Januari, kemudian ada jumlah penjualan 34, 16 dan seterusnya. Nah, data inilah yang akan kita transfer untuk menjadi sebuah database dari diagram yang akan kita buat. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan database ini dalam format array. Untuk melakukannya, kita kembali ke Adobe Animate, kemudian kita tambahkan di frame 2 layer kode, kita tambahkan klik kanan, kemudian kita tambahkan blank keyframe. Nah, perlu diketahui untuk penggunaan media menggunakan MPI komponen selalu dimulai dari frame 2 untuk memberikan kesempatan agar kode bisa di-load secara sempurna. Nah, kode di frame 2 itu sendiri, kita buka menu window, kemudian action. Lalu di sini kita akan menuliskan kode sederhana terlebih dahulu, yaitu untuk menghentikan frame, yaitu stop seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat database dari tabel yang kita buat. Apabila Anda perhatikan, database ini memiliki dua elemen atau dua dimensi, yaitu Januari, kemudian nama bulannya, dan kemudian ada penjualannya. Data seperti ini di dalam dunia pemrograman ActionScript 3 dapat diwujudkan dalam format array. Jadi untuk membuatnya, pertama saya akan membuat sebuah variabel. Jadi di sini saya tulis var dataset seperti ini adalah sebuah array. Nah, dalam mode advance Anda bisa langsung menuliskan sebuah dataset ini ke dalam satu bentuk array. Namun untuk pemula akan lebih mudah untuk memahaminya dengan cara menuliskan seperti ini. Dataset 0. Nah, kenapa kok 0? Karena perhitungan matematika komputer itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, di sini saya akan menuliskan bulannya, kemudian saya akan menuliskan penjualannya. Nah, Anda coba perhatikan lagi datanya, Januari 34. Di sini saya menuliskan data Januari 34. Nah, data ini merupakan data array. Array itu adalah kumpulan variabel-variabel kemudian dimasukkan ke dalam sebuah format data yang Anda bisa mencampur data baik bertipe string, kemudian bertipe number gitu ya, ke dalam sebuah dataset yang seperti ini.
Nah, apabila kita perhatikan di sini rekaman untuk dataset pertama itu adalah Januari. Ini dalam format string. String itu artinya sebuah kata-kata, biasanya di dalam tanda petik seperti ini. Kemudian ada angka atau integer atau mungkin number. Nah, setelah itu kita bisa akhiri dengan titik koma dan kemudian kita bisa menekan Ctrl D untuk menduplikasi baris ini. Atau copy paste juga boleh. Nah, di dataset berikutnya yaitu dataset kedua, di sini berarti dataset 1 tulisannya. Anda perhatikan di situ adalah Februari 16, maka di sini akan saya tulis Februari dan di sini 16. Nah, demikian seterusnya sehingga saya akan memiliki sebuah dataset yang lengkap. Data tersebut dituliskan seperti ini, dataset mulai dari dataset 0 sampai dengan dataset 6. Penulisan seperti ini dapat dilakukan bagi pemula, namun untuk advance Anda juga bisa menuliskan dalam format array seperti ini. Jadi langsung dimasukkan ke dalam sebuah array datanya. Januari 34, Februari 16, dan seterusnya. Atau dituliskan secara satuan seperti ini. Apapun metodenya akan menghasilkan data yang sama. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah diagram diperlukan sebuah kontainer atau movie clip yang digunakan untuk menampilkan diagram tersebut. Nah, sebagai contoh, apabila kita mau membuat sebuah diagram batang, maka kita membutuhkan koordinat untuk menampilkan diagram batang tersebut. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah area untuk menampilkan diagram batang itu di layar. Nah, ini nanti akan saya letakkan di layar konten. Namun demikian di layar MPI saya terlebih dahulu menambahkan frame ya agar MPI ini muncul juga di frame 2. Kemudian di layar konten saya akan tambahkan sebuah blank keyframe dan di sini saya akan membuat gambar diagram sederhana yaitu kotak seperti ini standar. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk menampilkan diagram batang itu sendiri. Jadi di sini saya seleksi terlebih dahulu garis ini. Anda bisa membuat ukurannya menjadi lebih eksak ya. Misalkan di sini saya akan membuat ukurannya adalah 250 tingginya. Nah, dengan cara ini perhitungannya akan jauh lebih bagus daripada angka yang tidak pas ya atau tidak bulat. Jadi bilangan bulat yang digunakan itu akan menjadikan tampilannya menjadi bagus. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan sebuah ukuran yaitu untuk tingginya adalah 250, sedangkan untuk lebarnya adalah 500 pixel. Nah, setelah garis ini dibentuk, ini kita convert menjadi simbol dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih convert to symbol. Kemudian kita akan memilih movie clip, dan yang perlu diperhatikan adalah titik registrasinya adalah di pojok kiri bawah. Jadi ada di pojok kiri bawah sini karena diagram batang itu dimulai dari pojok seperti ini datanya. Lalu kita kasih nama di sini misalkan diagram batang. Lalu kita oke. Nah, apabila kita perhatikan maka yang namanya titik koordinat dari movie clip ini itu berada di pojok. Jadi kita bisa melihat di bagian pojok ini adalah koordinat 0.0 dari sebuah movie clip itu sendiri. Ini harus diperhatikan karena nanti perhitungan itu berdasarkan sumbu 0,0. Nah, selanjutnya pada pemrograman aplikasi di Animate itu selalu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah aset visualnya atau tampilan visualnya, atau dalam hal ini adalah movie clip. Kemudian yang kedua adalah instance name, dan yang ketiga adalah pemrograman. Nah, tahapan kedua adalah menambahkan instance name. Oleh karena itu kita seleksi terlebih dahulu si diagram ini, kemudian kita tambahkan instance name. Sebagai contoh di sini instance name-nya saya tulis diagram 1 seperti ini. Karena nanti akan ada beberapa diagram tentunya. Saya enter. Nah, setelah tahapan penambahan instance name, maka tahapan selanjutnya adalah penambahan kode. Kode kita letakkan pada frame 2 layer kode, dan di bagian paling bawah kita tambahkan sebuah kode. Kode yang relatif sederhana, yaitu kodenya adalah MPI titik diagram, kemudian movie clip kontainer dari diagram tersebut yaitu diagram 1 instance name-nya, kemudian tipe dari diagramnya, dalam hal ini adalah tipe batang, dan yang berikutnya adalah data yang digunakan yaitu dataset. Nah, dengan satu baris kode yaitu mpi.diagram, diagram 1 adalah nama instance name dari kontainer movie clip tadi,
kemudian batang adalah tipe diagramnya, dan dataset ini adalah data yang ada di sini, maka apabila kita jalankan dengan menekan Ctrl dan Enter, kita akan mendapatkan sebuah tampilan diagram yang seperti yang ada di layar. Nah, Anda perhatikan di situ seluruh data sudah ditampilkan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, garis-garis penskalaannya pun juga sudah dibentuk sedemikian rupa, warna juga secara otomatis sudah dibentuk, dan ini semuanya sudah diset secara otomatis. Jadi kita tinggal menggunakan. Nah, meskipun demikian, ini masih bisa dikustomisasi, misalkan skalanya, kemudian warnanya, dan seterusnya yang akan dijelaskan pada tahapan berikutnya. Selain diagram batang, kita juga bisa menampilkan dalam format diagram lingkaran misalkan, atau pie chart. Jadi kita bisa membuat, kita geser terlebih dahulu di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran, misalkan di sini ya. Kita akan membuat lingkaran seperti itu. Kemudian lingkaran ini akan kita seleksi, kemudian kita convert menjadi simbol. Di sini kita akan tulis diagram lingkaran. Nah, khusus untuk diagram lingkaran berbeda dengan yang diagram batang. Titik pusatnya adalah di tengah. Ya, apabila titik pusatnya di pojok kiri bawah, nanti akan bergeser titik pusatnya. Jadi akan ada sedikit pergeseran. Oleh karena itu kita letakkan titik pusatnya di tengah, sebagaimana pusat lingkaran selalu di tengah. Kemudian kita klik OK, dan seperti tahapan sebelumnya kita tambahkan instance name. Instance name-nya adalah diagram 2, misalkan seperti itu. Nah, kembali lagi ke layer kode. Di layer kode kita bisa nambahkan kode di bawahnya, yaitu mpi.diagram, kemudian kontainernya diagram 2, kemudian jenis diagramnya lingkaran, boleh juga ditulis pie ya, atau PIE, kemudian dataset seperti di atas. Apabila Anda memiliki dataset yang lain, misalkan dataset 1, ya boleh diletakkan di situ. Tapi dalam contoh ini agar mudah, kita menggunakan dataset yang sama. Nah, dengan satu baris kode lagi, ketika kita jalankan, kita akan memiliki sebuah diagram yang berbeda lagi, yaitu diagram dengan tipe lingkaran seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan diagram tipe lain, seperti histogram ya. Histogram itu hampir seperti diagram batang, namun lebih mampat ya. Jadi ini bisa kita copy, kemudian kita paste, kita letakkan di bagian bawahnya, dan di sini diagram kita set instance name-nya adalah diagram 3, dan kode yang ada di frame 2 layer kode itu kita bisa tuliskan mpi.diagram, kemudian diagram 3, dan di sini tipenya adalah histogram seperti ini, dan kita menggunakan dataset juga sama. Nah, dengan perubahan tipe diagram apabila dijalankan dengan Ctrl Enter, maka kita akan memiliki histogram seperti ini. Jadi ada fleksibel, kita bisa membuat berbagai macam tipe, tidak hanya tipe batang standar, kita bisa membuat lingkaran, kita bisa membuat histogram. Mungkin kita juga bisa mengubahnya menjadi garis, jadi diagram garis, kita tulis di sini diagram garis, maka dia juga akan fleksibel mengikuti perintahnya, yaitu langsung membuat diagram garis. Khusus untuk yang lingkaran kita juga bisa duplikat sebenarnya, bisa copy paste. Kemudian di sini misalkan kita akan menambahkan diagram 4 instance name-nya, dan untuk kodenya kita akan menambahkan kode untuk diagram tipe yang lain, yaitu tipe radar. Ya, apabila kita mempelajari ada juga diagram tipenya adalah radar, dan di sini adalah menggunakan dataset. Nah, apabila ini dijalankan, maka kita akan memiliki data bertipe radar seperti ini. Nah, dengan cara ini, ketika kita membuat sebuah fitur multimedia interaktif yang melibatkan sebuah fitur diagram, maka kita tidak perlu membuat dari nol atau membuat scratch atau membuat statik
secara manual, namun kita bisa memasukkan data dan kemudian mengolah data tersebut menjadi super cepat dengan menggunakan MPI komponen dengan menggunakan kode. Nah, pengembangan dari multimedia interaktif ini sangat fleksibel. Kita juga bisa menggabungkannya dengan laboratorium virtual untuk mencatat perubahan suhu misalnya, terus kemudian kita juga bisa menggabungkan dengan data-data yang lain dan seterusnya. Kita bisa membuat input, kontrol dan sebagainya, yang mana itu semua bisa kita kembangkan dalam tahapan-tahapan berikutnya. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu proses pembuatan diagram menggunakan Adobe Animate. Apabila Anda memiliki pertanyaan, memiliki sebuah permasalahan, atau bahkan request kode, silahkan drop di kolom komentar atau mengirim email ke wandah@wandah.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.